maksudnya ini? Maksudnya, ucapan-ucapan Yesus ketika dia melakukan penginjilan selama 3 tahun, ucapan itulah kelak yang menjadi ukuran selamat tidaknya Bani Israel di akhir zaman. Mereka yang menolak Nabi Isa Yesus, neraka. Yang menerimanya kemudian, jannah. Itu tolak ukurnya. Maka Al-Quran mengatakan, wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tak ada satupun dari ahli kitab yang bertemu Nabi Isa kelak di akhir zaman yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Semuanya akan percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata lain, ahli kitab orang Yahudi Nasara yang menolak Islam hari ini akan menerima Islam di akhir zaman kelak. Ya, itu urusan Allah. Apakah Islamnya mereka diterima atau ditolak? Karena mungkin sudah huru hari kiamat, baru mereka ingin bertobat, sudah telat. Tapi kalau hari ini mereka menerima Nabi Isa alaihissalam, dengan arti kata dia menerima ajaran Islam, ya maka jannah, fil jannah. Beruntung pastinya. Dosa-dosanya dihapuskan, dan amal perbuatan baiknya sejak dari dulu itu tetap diperhitungkan oleh Allah. Seperti itu. Ya, Bunda Mary, lanjut. Buka mute-nya. Ya, cukup dulu Bang. Oke Bang Ising pamit dulu Bang, sudah larut malam mau istirahat. Iya. Baik. Di tempat saya udah jam 2 juga. Iya, silakan. Terima kasih Bang Suma, host. Iya, saudari Mary. Iya. Bang siapa lagi yang dari Sudiang? Lupa namanya. Bang Goto. Ya, Bang Goto. Saya dari Garut, Bunda. Ambo nanya siapa yang nanya? Yang dari Nggak Sudiang. nanya ya? Saya namanya Ambo Aka. Colak tuh balik. Iya, kan ikut tuh. Kalpanax. Oke Bang Suma, kalau ada kegiatan-kegiatan di Bolangi, mudah-mudahan bisa diinfokan Bang. Siapa tahu bisa ikut. Insya Allah. Oke Bang, saya pamit. Bentar Bunda. Ya sebelum ikut acara Gurunda di Bolangi, mendingan saya halalkan dulu. Saya sadarkan dulu, Bunda. Salah ngomong saya. Maaf Bunda, salah ngomong. Siap Bang. Selamat malam. Iya, malam. Ya, Ganda, silakan lanjut Ganda. Dibuka mute-nya Ganda. Ini ganda campuran apa ganda? Ganda campuran ya? Ganda tunggal. Oh ya. Mati Mija. Mau tak Mi? Oke. Aku cuman nanya itu aja sih. Nanyakan kalau memang aku kan udah ngomong tadi sama Bang Christian Emmanuel tadi siang. Udah aku bilang gitu. Cuman nggak aku pertanyakan kalau aku TV-nya kecilin Ganda, TV-nya kecilin. Kecilin musiknya, itu ada musik di belakang. Gimana TV dikecilin di tawan tuh nonton Geprek. TikTok. Nonton TikTok ngorok. Oh Bunda Rahma ini Lagi bucin tidur. lagi bucin Lagi bucin tadi kawan tuh. Bucin apaan? Zaman anak muda lah, bucin-bucin Iya, soal cinta. bertanya. Gitu. Bagus. Itu aja Wanita tadi terindah. yang mau aku tanyakan. Tadi cuma ngomong gitu aja tadi sama Bang Christian Emmanuel. Ada juga tadi yang agama Buddha tadi itu Bang Christian Emmanuel yang kasih pertanyaan sama aku.
soal Yesus Tuhan atau utusan yang gitu tadi. Ya sampaikan aja keluh kesahnya sama Bang Zuma tuh gimana. Iya. Apa nih yang menjadi kegusaran kamu? Meskipun kamu takut akan lingkungan, bahkan keluarga kamu mengatakan jangan tanyakan itu ke sesama Kristen karena kamu akan dihakimi, gitu. Kalau itu aja lah memang. Kalau memang aku bilang sama si kaumku Kristen, aku bilang Yesus adalah utusan. Kalau Tuhan yang Esa, Yesus cuma diutus, aku bilang gitu, memang bermasalah besar. Cuman kalau ku ikut-ikutin sebelum ditunjukkan si Buddha tadi soal kejelekan Yesus yang punya anak 3 sama yang poligami, aku nggak tahu soal itu. Cuman soal dalam Alkitab yang diajarkan Yesus itu yang saya ikutin. Gimana caranya semuanya, gimana cara dia berdoa, gimana cara dia menyampaikan firman Allah, gimana cara dia untuk mengajarkan umat-umat Kristen berbuat baik, dan seluruhnya itu saya ikutin. Cuman yang saya permasalahkan, seperti saya bilang tadi sama Bang Christian Immanuel, jujur memang saya agama Kristen ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, cuman sebagai pengutus saja. Cuman saya sebagai Bukan Kristen pengutus, utusan, Bang. Iya itu. Jadi memang betul saya sampai kapanpun dibilang kalau yang namanya untuk syahadat itu memang saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya yang sudah tahu tentang Kristus ataupun Kristen, aku sendiri lah, aku bilang tentang aku sendiri, gimana caraku menyampaikan salamku sama Tuhan yang Esa, itu aja. Kalau yang namanya masuk Islam wajib masuk surga, nggak apa-apa lah. Aku bilang kalau memang aku yang salah dengan caraku sendiri itu, tapi nantilah di akhir zamannya udah apa, kalau di dalam Al-Quran tuh aku ada yang angkat orang Minang di Pekanbaru, ini mengece dia berkata kalau dalam Qurannya akan akhir zaman tuh Imam Mahdi, kalau di kami hari kiamat. Jadi kalau Yesus mudah datang untuk menghakimi umat-umat Kristen yang salah-salah kayak gitu, berarti kami menanggung dosanya akibatnya. Bersyukurlah orang abang tidak apa-apa dalam penghakiman itu aja. Iya, Bang, kita akan selamat nanti, Bang. Justru abang sendiri yang akan kekal di neraka, Bang. Yesus turun ke dunia ini akan membunuh babi-babi dan mematahkan salib-salib, Bang. Lanjut Bang Goto atau Dinda Sulfik Iya, mungkin Julkipli. Ya, siap. Silakan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Julkipli saya gedein biar kena tombak. Iya, saya mohon izin Gurunda. Saya mau berdiskusi dengan si Ganda. Bukan permasalahannya di situ, Ganda. Soal keselamatan itu di dalam Kristen itu ndak ada. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua sudah jelas di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu dia akan usir. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu,
bernubuat demi namamu. Nah, pertanyaannya, Yesus akan berterus terang di situ, enyalah dari hadapanku. Pertanyaannya kepada Bang Ganda, yang diusir di situ siapa, Islam atau Kristen? Kalau Islam, tidak mungkin. Islam tidak pernah mentuhankan Yesus. Tapi dengan jelas justru Kristenlah yang menuhankan Yesus. Itu yang dia usir. Kalau di dalam Islam itu sendiri, Isa alaihissalam akan turun untuk dalam bentuk penghakimannya dan meluruskan ajarannya, dan dalam artian membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia akan mengatakan, aku bukan Tuhan. Sama dengan yang ada di dalam Bible. Pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Kristen. Enyalah daripada aku Ganda, kamu semua pembuat kejahatan. Jadi di mana konsep keselamatannya? Apakah teman-teman Kristen menganggap konsep keselamatan itu dengan percaya kepada Yesus adalah jalan kebenaran akan masuk ke dalam kerajaan surga? Salah besar wahai Ganda. Yesus mengatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Dia hanya sebatas jalan, bukan tujuan. Tujuan yang sesungguhnya itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri, bukan dia. Lalu dasar apa yang membuat Ganda itu sendiri berpegang teguh di dalam iman Kristen untuk menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak ada. Konsep keselamatan yang dijanjikan oleh Kristen tidak seperti yang diajarkan oleh Yesua HaMashiach. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebentar, sabar. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hidup yang kekal itu dengan mengenal Tuhan satu-satunya, Allah yang benar, itu Tuhan satu-satunya. Yesus adalah sebagai utusan. Itu hidup yang kekal. Bukan menganggap dia Tuhan, Ganda. Keselamatan apa yang kau maksud? Keselamatan apa yang dipegang teman-teman Kristen? Hanya dengan berpegang pada bahwa kita percaya kepada Yesus adalah jalan kebenaran, kita akan masuk surga. Tidak mungkin. Banyak kontradiksi. Saya pernah Kristen, Ganda. Saya pahami apa yang Anda rasakan sekarang. Semuanya adalah bentuk peneguhan doktrin yang ditetapkan di dalam otak-otak teman-teman Kristen. Kalau kita berbicara iman yang seperti apa? Iman yang seperti apa yang teman-teman Kristen katakan? Iman itu percaya kepada satu Tuhan, bukan dua apalagi tiga. Itu yang saya maksud, Ganda. Silakan. Bang Zulkifli yang terhormat, yang baik hati, yang dimuliakan Tuhan, ada rupa Bang Christian yang ganteng, ada rupanya aku bilang aku mempertuhankan Tuhan. Aku cuman mengikutnya aja, aku bilang tadi gitu kan Bang Christian tadi siang. Dengar ya Bang, dengar ya Bang. Ya, dengar apa ya, yang Bang Ganda ikuti dari Yesus? Sudah aku bilang barusan tadi aku bilang Bang, aku cuman mengikuti gimana cara dia menyembah Tuhan, gimana cara dia berdoa, gimana cara dia untuk memberikan orang Israel makan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Dah. Oh, berarti Bang Ganda pernah memberikan makan kepada orang Israel pakai roti? Di orang Yahudi yang dia diutus, yang nggak dipercaya. Iya, Bang Ganda pernah ngasih makan orang Yahudi? Bukan aku. Ya berarti Bang Ganda tidak mengikuti, yang mengikuti Uniripa. Bukan gitu Iya. maksudnya lo. Jadi waktu itu kan aku pernah kerja di rumah makan. Kalau dihitung-hitung hampir tiap hari orang makan di situ. Jadi aku ngikutin Yesus lah. Cuman bedanya Yesus mendatangkan dari langit, kalau aku enggak, dari restoran kalau aku. Berarti gue itu mengikuti itu ya? Oh iya. Kalau Ganda apa yang diikuti? Itu namanya aku udah senaif yang abang pikirkan. Enggak loh Bang.
Aku nggak kayak gitu loh. Bang Ganda, Masa Bang Ganda, ngomong sama ya, aku nggak berjenggot. Ngapain pikirin si Iman? Abang pengikut Yesus. Apa perbuatan Yesus yang abang ikuti seumur Enggak, hidup? bentar, Uni, saya curiga nih si Ganda ini ke iman terus nih. Jangan-jangan ada, aduh, Ada parah nih. hubungan apa sama Iman, Bang? Iman. Christian ini. Abang ada hubungan apa? Ini loh, saya kan ngajak ngomong. Kenapa saya dicueki? Terus tapi pas saya ngomong, abang malah lebih memilih ngomong sama si Christian Immanuel. Saya tahu dia lebih ganteng dari saya, tapi nggak boleh kayak gitulah. Bukan lo Bunda. Tadi aku cuma ngomong aja Jangan tadi panggil siang. Bunda. Jangan panggil udah, Bunda loh. Kak. Jadi gimana? Abang ini mengikuti Yesus. Apa yang abang ikuti dari semua perbuatan Yesus? Yang mana, Bang? Kalau aku ada, bisa aku tunjukkan. Dia bersujud, aku bersujud. Dia meminta dengan menengadahkan tangan, aku begitu. Gitu. Kalau abang apa yang abang ikuti dari Yesus? Uniripa nggak ngikuti Yesus. Yesus disunat, Uniripa enggak. Iya kan dia laki-laki. Oh iya, sorry. Iya, aku kan setengahnya, setengah laki, setengah perempuan. Lanjut, Bang Ganda terus kayak mana? Abang ikutin Yesus yang mananya? Abang ikuti, abang mengikuti tidak semua pengajaran dia, Bang? Pengajarannya, ya saya ikutin. Ya kalau gitu pinjam duit 5 juta dulu, Bang. Sunat, iya. Iya pinjam dulu duit 5 juta dulu. Kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau menolak. Coba pinjam dulu duit 5 juta, Bang. Ini namanya mau menekan aku loh kakak Bukan, katanya abang mengikuti Yesus. Kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Barang siapa yang memegang jubahmu, kau berikan bajumu. Barang siapa yang mengajak kau jalan 2 mil, kau jalan 3 mil. Kan Yesus bilang begitu. Katanya pengikut Yesus. Kalau aku mengikuti Nabi Muhammad, sholat seperti Nabi Muhammad sholat, puasa seperti Nabi Muhammad puasa, berzakat seperti Nabi Muhammad ajarkan. Nabi Muhammad menikah, kami menikah. Nah, abang katanya ikutin Yesus. Abang menikah nggak nanti? Enggak. Yesus jomblo loh seumur hidup loh. Yesus jomblo seumur hidup. Iyalah. Mana ada Yesus menikah? Banyak kali pun bocoran yang terbongkar-bongkar kalian buat kak. Iya, gitulah Bang. Kami ini belajar loh, baru tahu lah. Aku aja kaget loh. Tadi ada pula ada yang menunjukkan Yesus sudah menikah, punya anak 3, poligami lagi. Mana yang benarnya loh? Ada. Aku cuma bilang aja. Bukan harus meminjamkan uang dikasih gini. Aku gini Bang Ganda. Bang Ganda. Aku drop aja. Kakak, aku drop ada aja. 3 Yesus dalam kitab abang itu. Yang pertama adalah Yesus yang anak hasil sperma. Yang kedua anak hasil Roh Kudus. Yang ketiga yang mengaku Yesus padahal iblis. Abang mau yang mana? Kalau yang menikah istri banyak itu anak kandung Yusuf, anak Maria. Dia anak manusia. Wajar dia punya anak. Bapaknya tukang kayu loh. Sedangkan kita Gibran aja bapaknya tukang kayu jadi presiden loh dia loh. Apalagi ini di zaman dulu bapaknya tukang kayu. Apa nggak banyak duitnya Bang? Nah, ada lagi satu lagi Yesus anak Bunda Maria yang nggak pernah menikah, nggak punya suami dia. Nah, hidupnya susah karena dia nggak mencari kaya di dunia. Ada yang mengaku Yesus padahal dia roh-roh kegelapan. Yang mana yang abang mau kubongkar satu persatu? Coba abang tanya dulu yang mana. Abang mau yang mana yang kujelaskan? Kalau yang menikah itu anak manusia Bang. Bapaknya tukang kayu, bapak kandungnya Yusuf, mama kandungnya Maria. Dia keturunan Daud. Wajar dia nikah, nenek moyangnya aja biniknya banyak. Masa dia nggak ngikut? Wajar lah. Nah, itu yang diceritakan sama Yonatan Nandar. Yang menurut Barbara Tering, adalah satu kajian tentang hal itu. Abang mau yang mana mau kubahas? Loh.
Jadi kayak mana iman? Iman, kamu ikut siapa Iman? Ikutin Yesus atau ngikutin siapa? Ikuti Uni aja lah. Ikutin Uni. Yaudahlah. Kau Ganda mau ikut aku juga? Aku ngikut Yesus aja lah. Yang mana yang kau ikuti? Pinjam duit nggak mau kau ikuti, minum racun nggak mau kau ikuti, tampar pipi kiri kanan pernah kau coba? Pernah kau disalib? Pernah kau disiksa sampai jalan ke bukit Golgota? Janganlah ngaku. Coba mana yang ajaran Yesus yang pernah kau ikuti? Yang mana, Ini dia bunda itu yang pasti mengatakan Yesus itu adalah yang di kayu salib itu bukan Yesus. Ini pasti yang tahu itu ini. Yesus itu bukan Yesus yang di kayu salib. Pasti pengkhianat yang di kayu salib itu. Pasti ini dia. Iya, bukan. Ini aku jelaskan dulu ya. Enggak, bukan. Itu memang bunda, makanya bunda menyuruh aku untuk disalibkan. Bukan. Ganda. Begini. Bukan. Maksudnya gini, Ganda. Misalnya nih ya, di Islam. Kami mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad merasakan apa yang kami rasakan. Jadi sebelum umatnya merasakan, Nabi Muhammad itu sudah merasakan. Seperti dia tuh difitnah, dihujat, disakiti. Dia merasakan memimpin, dia merasakan susah. Itu semua sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan hingga sakaratul maut saja, kematiannya saja, itu Nabi Muhammad juga merasakan. Nah, itu korelasinya pas dengan apa yang disampaikan oleh Rifa. Bahwasanya ketika kamu mengikuti Yesus, maka kamu harus melakukan apa yang dilakukan Yesus. Begitu Ganda maksudnya. Ganda bingung guys. Enggak, ya udah gini aja lah. Aku bikinlah kontenku besok. Aku harus latihan disalibkan. Satu lagi. Iya. Yesus kan disalib. Lu harus disalib juga kan? Enggak, dengarlah dulu. Ini aku harus mengikutinya. Ya udah gini aja. Yang namanya janji nggak akan apa, nanti bisa aku besok bikin konten mau tahu jadi viral kan. Aku besok pipi kiriku kalau ditampar aku kasih pipi kanan. Apalagi tadi? Apalagi fotoin ya, videoin ya. Iya, apalagi Kak? Abis itu kau pegang salib jalan kau dari rumahmu ke Bukit Golgota ya. Oh iya. Iya itu. Jangan kau pakai baju ya, Dek. Gak boleh pakai baju ya, Dekku ya. Kau harus sebagaimana manusia pertama kali diciptakan, kau harus tak berbusana ya, Dek. Karena menurut Tuhan itu baik ya. Siksa dirimu sejadi-jadinya. Kenapa? Memang menurut Paulus ya, bahwa kalau kau baca ya Dek ya, nih, aku kasih kau datanya. Kenapa aku ajak kau untuk menderita? Karena itu adalah kasih karunia Tuhan ya. Di dalam kitabmu dalam 1 Petrus pasal 1, kalau kau baca, mari kita lihat di sini ya. Bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah dengan penderitaan kalian. Hamba-hamba patuhlah kepada majikan dengan takut, bukan hanya kepada mereka yang baik tapi juga yang bengis. Karena yang namanya kesakitan di dunia itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya ada istilah lambang kasih itu adalah salib. Ya, lambang kasih Tuhan itu adalah penderitaan. Semakin kau menderita, semakin mengasihi Tuhan. Begitu Dekku. Itu kata Paulus loh ya. Apa Tuhan? Ya, Tuhan apa artinya memangnya Dek? Tuhan kan itu udah maha. Udah Tuhan, udah yang esa Tuhan. Nah terus katanya siapa Tuhan? Kok sama aku katanya nggak tahu kau siapa Tuhanmu? Ya kan siapa yang tadi kakak ngomongkan itu Tuhan ini Tuhan itu gitu. Loh, di dalam kitab bukan ada 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Terserah kau lah. Kalau kau misalkannya berdoa kepada Tuhan Bapa, nggak, misalkannya gini nih hari ini, emang enak sih jadi Kristen. Berdoa ke Tuhan Anak, tak mampu dikabulkannya. Yaudah, berdoa lagi ke Tuhan Bapa. Nggak mampu dikabulkan Bapa, berdoa kepada Roh Kudus. Kalau tidak ada ketiganya yang mampu mengabulkan, minta sama mamanya. Mamanya bujuk nanti anaknya. Itulah Katolik. Terserah kau lah. Kau mau berdoa kepada siapa itu urusanmu. Pertanyaanku adalah siapa yang kau ikuti di antara ketiga Tuhanmu itu? Katanya kau mengikuti Yesus. Nah, Yesus itu disalib hidupnya di dunia. Iya kan, Gitu. dalam agama kami kan di dalam
di dalam yang kami ikutin ini kan Yesus itu disalibkan karena dia Mesias yang Nah, diakui makanya kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Kata Paulus apa? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dalam ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, coba kau baca di ayat selanjutnya. 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Nih, kasih kau data ya. Kasian kali kalian ini nggak belajar ya. Nggak usah Besok-besok pun belajar kau ya, Dek. baca, nggak usah pun kau baca Kak data-data itu. Udah aku bilang, aku tahu nih aku siapa Tuhan. Udah aku bilang dari tadi pun aku udah ngomong di sama Christian Immanuel, ya kan Bang? Siapa Tuhanmu, Dek? Nah, ya Tuhan Allah, ya kan Bang? Iya, Aku bilang aku gimana Iman, kau tanggung jawab dulu Iman. Apa penginjilanmu sama laki-laki ini Iman? juga orang tua Apa yang kau ajarkan sama dia Iman? Tanggung jawab Iman. Iya adikku, gimana Ganda? kan Wah, udah aku adikmu. bilang tadi. Oh, ini Suganda. Bukanlah, ini Dengar dulu Kak, masa aku mau ngomong pun Oh, iya, kali. lanjut. Kan udah aku bilang pun tadi, aku udah berdebat sama orang tua aku. Mak, tadi udah aku jelaskan tadi di komalnya Bang Christian tadi siang. Udah aku bilang gini, Mak, kok kenapa ya kalau kita ini Kristen ini agak dibingungkan? Aku bilang gitu. Kenapa rupanya katanya gitu? Iya. Kenapa selalu dibilang gini? Ya Allah, terima kasih telah mengutus Yesus sebagai jalan kebenaran kami. Aku bilang gitu tadi di komalnya Bang Christian. Memang betul Ya mungkin nanti sama Christian lah, Dek. Ini Uni tunjukkan kenapa kau bingung ya. Ini Uni kasih data. Uni bilang kalau kau mengaku pengikut Yesus, kau harus mengikuti pengajaran dalam kitabmu. Yang paling utama yang harus kau lakukan, kau harus menderita. Nih. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Jadi kalau ada orang menderita dan tidak seharusnya dia menderita, itu kasih karunia Tuhanmu, itu kata Paulus. Nah, itulah kenapa Uni bilang kalian bingung itu bukan kalian bukan Yesus yang salah. Kalian bingung karena dalam kitab kalian banyak pengajaran yang berkontradiksi, pengajaran yang bertentangan satu sama lain. Petrus dalam 1 Petrus pasal 2:18 itu diajarkan untuk menderita. Sementara coba kau bayangkan, Yesus itu menderita, betul nggak menderita? Mungkin tidak, demi menebus kejahatan orang-orang ya, seperti Hitler, seperti para penjahat yang genosida. Dia cuma 3 hari menderita, nggak cocok, Dek. 3 hari apa? Dia cuma dipaku aja kok. Apa itu pula yang dikatakan menderita sementara dia Tuhan? Makanya kalian itu mengikuti doktrin ajaran manusia. Kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus, kamu ambil semua pengajaran-pengajaran Yesus, kamu akan berada di jalan yang benar. Contoh, kata Yesus adalah kehidupan yang kekal dengan mengenal Tuhan itu satu-satunya, bukan Trinitas. Dan tidak pernah Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi kalian selama ini menuhankan Yesus itu tidak ada dasarnya, Dekku. Makanya kau bingung. Sejak kapan Nabi Musa, Ibrahim dalam kitab sucinya mereka yang disebut dengan tanah oleh orang Yahudi itu, sejak kapan mengajarkan Tuhan itu ada 3? Sejak kapan Roh Kudus pernah disembah, Dek? Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Itu di Kristen aja, cobalah kau tengok. Tanyakanlah sama Ganda dulu. Sebentar Bang Ganda, sebentar. Coba Bang Yandri menuhankan Yesus yang menderita nggak? Bang Yandri. Jandri. Jandri. Malu dia ternyata. Coba lah aku tanyakan dulu, sejak kapan Ganda menuhankan tiga Tuhan? Sejak kapan, Ganda? Sejak saya kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP. Di mana itu bilang? Sejak saya di karisma, kelas 2 SMP berubah? Enggak, sekarang kamu masih menuhankan 3 Tuhan enggak? Tidak, dengarlah dulu. Aku mau belum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wih, astagfirullahaladzim. Udah biasa. Masya Allah. Gini, dengar. Lanjut. Kelas 1 SD, tahu nggak gereja yang tepuk-tepuk tangan yang enggak tahu. Gitu. Karismatik. Kan aku gereja di sana.
dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP. Dah. Ya. Terus sadar di situ lah agak mulai apa pemikiranku mulai agak maju sedikit pikiranku. Masya Tadi aku, Allah. gini, aku belajar pas hari di kalender lah tanggal merah hari kematian Isa Al-Masih. Kalau kami Yesus, ya kan? Ziarah lah di sana ke makam opung kita, opung nenek, grandmother itulah. Ziarah di sana. Udah pas ziarah tuh. Grandmother. Iya itu aja lah. Ziarah di sana, ziarah. Pas ziarah tuh aku nangis. Udah itu aja lah dulu, nangis. Terus dalam pikiran, nangis? Nggak usah ditunjukkan nanginya. udah lewat tadi. Udah lewat. Terus? Jadi pas itu aku agak sadar sedikit dalam hatiku. Oh iya kah, mati kah Tuhan? Jadi kalau mati Tuhan siapa Tuhan kami? Ini pas aku mengenal Yesus. Masya Allah. Mengenal Allah, belum mengenal Sehat ya Allah. kau, Dek, ternyata. Belum mengenal Allah, udah dulu masih ngomong si Iya, Dek. si ganda. Si Ganda masih ngomong Uni dipotong mulu nih ya. Iya. Ganda. Gan. Jadi saya berpikir, jadi gimana nih ya? Dalam hatiku saya pijaklah dia KBP. Yang inilah yang tadi saya bilang itu sama Bang Christian. Kenapanya di gereja ini ya dibilangnya ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah mengutus Yesus sebagai juru selamat kami. Gitu. Jadi dari situ aku agak rajin aku baca Alkitab. Aku bacalah di Alkitab. Di Alkitab mana itu lagi yang dikatakannya yang pas Yesus dibaptis ada datang firman, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Terus di Alkitab aku datang sesuai dengan perintah Allah. Aku menyampaikan apa yang sudah diperintahkan. Terus dalam ajaran itu ku ikutin lagi. Dalam tiap minggunya orang HKBP menyebutkan aku percaya kepada Allah. Itu aku percaya kepada Yesus itu. Terus akhirnya dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Udah. Semakin kudalamkan, oh ternyata Yesus itu sebagai pemberitahu tentang kebenaran sesungguhnya, tentang bahwa dia diutus dalam hatiku. Makanya aku bilang kayak manapun dibilang Kristus itu aku, ataupun Kristen itu aku. Terus jalan-jalan sampai ke Simpang 3, udah itu aja. Jalan-jalan sampai ke Simpang 3. Simpang 3 kau tertawa. Kau pikir selama ini kau penyembah berhala, ternyata benar rupanya, begitu? Kalau makanya aku tanya tadi sama Bang Zuma, apakah memang aku Paman percaya seperti ini dan seperti itu, dan haruskah aku masuk ke sini, nyemplung ke sana? Pulang tadi gitu sama Bang Zuma. Tadi Bang Zuma jelaskan. Apa kata Bang Zuma? harus tetap masuk. Tetap masuk kemana? Apa yang masuk? Maksudnya masuk ke gimana? Islam, harus bersahadat. Apa tadi ke jalan buntu tadi yang bisa nyemplung itu. Jalan buntu nyemplung gini loh, Dek, ya. Islam itu agama pilihan. Islam itu agama untuk orang yang berakal. Persyaratan pertama menjadi seorang muslim dan muslimah itu berakal sehat. Berakal sehat dan baligh. Itu syaratnya. ODGJ nggak kena syariat Islam. Orang tertidur nggak kena syariat Islam. Ya. Nah, kalau kamu itu orang sehat, orang normal, kenapa kamu nggak masuk Islam? Karena kamu nggak mau. Kak, Karena kamu nggak mau berakal. bukan gitu, Kak. Memang yang kelima agama ini siapa yang menurunkan itu?
buatan manusia, tergantung perbuatan manusia, atau memang turunkan Tuhan? Ada dua. Yang pertama agama langit, yang kedua adalah agama buatan manusia. Agama langit itu dikenal dengan informasi transenden yang disebut dengan wahyu. Agama bumi adalah informasi yang diada-adakan oleh manusia yang disebut dengan dogma dan doktrin. Apa yang kau imani selama ini di gereja itu adalah doktrin atau dogma. Apa itu doktrin? Doktrin adalah pengajaran manusia yang dianggap benar. Apa itu wahyu? Informasi benar dari orang benar dari kebenaran itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Cara membedakannya kemana? Kalau seandainya informasi itu datang dari orang yang tidak pernah berbohong selama hidupnya, itu pasti dari Tuhan. Kalau informasi itu datang dari orang yang pernah berbohong, berkontradiksi satu sama lain, maka itu jelas buatan dan karangan manusia. Buatan ciptaan Tuhan tidak bisa ditiru oleh manusia, tapi buatan manusia bisa ditiru oleh manusia lainnya. Kalau ada literasi informasi yang datang dari manusia, kalau tidak berkontradiksi, kalau tidak ada kesalahan, kalau tidak tak masuk akal. Contoh Trinitas, tak masuk akal. Tapi dia dikatakan konsep. Bagaimana mungkin produk fikir manusia tidak bisa dipahami dengan pikiran? Tapi kalau informasi yang datang dari Allah, itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas dan dimensi beyond logic. Logik dan beyond logic. Nah, Al-Quran itu informasi benar. Cara membuktikan mana Tuhan yang benar, lihat siapa yang memberi informasi tentang Tuhan. Apakah orang ini penipu? Apakah orang ini seorang yang jujur? Maka ini disebut dengan kabar sodik, kabar benar. Jadi Tuhan menurunkan agama Islam. Allah itu menurunkan informasi. Informasi itu adalah berupa kehendak dan aturan. Maka kehendak dan aturan ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu disebut dengan din atau jalan. Tuhan itu menurunkan jalan. Nah, kenapa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Karena dia membawa informasi itu. Datanya mana? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan semua adalah perintah Bapa, kan? Maka Yesus mengaku sebagai jalan. Maknanya adalah dia perantara. Iya. Kalau kamu mengikuti Yesus, apanya yang kamu ikuti? Apakah kamu berdoa kepada Tuhan langit dan bumi? Jangan kebenaran, tapi dia nggak pernah mengaku Tuhan dalam Alkitab, nggak pernah. Jalan perantaranya dia. Iya, nah dia jalan perantara. Masalahnya adalah kamu salah ketika mengikuti dia karena dia hadir untuk nenek moyangnya orang Israel. Karena dia mengatakan, aku datang menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Israel. Coba tunjuk satu ayat di mana dia pernah mengajarkan orang lain. Walaupun dia mengajarkan orang lain kemudian itu karena apa? Karena orang lain tersebut minta diajarkan. Makanya dia katakan perempuan Kanaan itu adalah seorang kunarion atau hewan, bukan hewan ternak, tapi dogi. Hewan ternak itu apa? Domba. Domba-domba Yesus mana? Bani Israel. Tapi kalau ada hewan ternak atau binatang lain yang ingin ikut ke dalam kawanan domba, ditolak enggak? Tidak ditolak. Tidak ditolak sama dia. Tetapi dia datang khusus untuk domba dari Israel. Jadi tugas dia itu bukan untuk menyelamatkan hewan-hewan lain, tetapi hanya domba tersesat dari Israel. Apa istilah domba tersesat ini? Domba tersesat ini adalah istilah yang sama digunakan oleh Al-Quran, yaitu orang kafir, di mana para penyeru orang kafir seperti menyeru kepada hewan ternak. Istilah hewan ternak ini merujuk kepada siapa? Kaum tegar tengkuk. Siapa dia? Bani Israel. Kenapa Bani Israel dikatakan seperti hewan ternak? Karena mereka tidak mendengar tapi punya telinga. Dalam kitab Yesaya dikatakan sedemikian rupa. Makanya Yesus berbicara menggunakan perumpamaan. Kenapa? Karena memang orang-orang Israel itu dia seperti hewan ternak. Dia punya telinga tidak mendengar. Dia punya mata tidak melihat. Makanya mereka ingin menghabisi Yesus. Kamu baca Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Di mana di situ Yesus mengatakan, bagaimana mungkin ular beludak ini kalau seandainya Al-Quran memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir ini sebagai hewan ternak, Yesus lebih lagi, bahkan orang Farisi dikatakan ular beludak. Nah, sekarang saya tanya sama kamu ganda,
Mungkinkah kamu mengikuti semua attitude Yesus? Yesus tidak menikah. Bisa kamu ikuti? Dan bagaimana cara Yesus menyembah kepada Tuhannya? Ada dijelaskan dalam kitabmu. Maka Yesus berkata, dia meminta kepada Bapa untuk mendatangkan seorang penyelamat lain. Yang penyelamat ini hukumnya akan menyertai kami selama-lamanya. Karena apa? Kenapa kami bisa mengikuti hukum ini selama-lamanya dan menyertai kami? Karena hukum ini berupa hafalan yang ada di dalam diri kami yang disebut dengan Ruah HaKodes. Al-Quran itu nama lainnya adalah Ruh Kudus, dekku. Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran. Lalu dikutip oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia, lalu disebutkan mengimplementasikan Tuhan yang lain. Padahal tidak ada Tuhan Roh Kudus. Ruah itu artinya spirit atau angin. Sesuatu yang di luar nalar. Kenapa Al-Quran dikatakan ruh? Karena Al-Quran menghidupkan hati. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka hatinya hidup, jiwanya akan hidup, maka tubuhnya pun bukan berarti hidup dalam makna apa ya. Karena hidup itu belum tentu hidup dalam makna rohani. Kalau kami umat Islam juga bisa menggunakan istilah hidup rohani, orang yang memiliki Al-Quran di dalam hatinya, dia akan hidup. Itu kenapa Al-Quran dikatakan ruh kudus. Jadi kalau yang dikatakan punya Roh Kudus itu umat Islam. Karena umat Islam lah yang membawa firman Tuhan kemana-mana. Tidak ada satupun umat Kristen yang menghafalkan kitab sucinya. Kak, dengarlah. Besok lah kakak sambung lagi di hari wirid kayaknya besok. Besok lagi sambung ceramahnya tuh. Aku mau apa aja. Jadi besok aja lah di pas wirid nanti kakak ceramah lagi ataupun pas apa. Wirid. Ini bukan ceramah, ini diskusi. Saya tidak mengajarkan kepadamu Islam dulu, tapi saya mengajarkan kepadamu Bible dulu, bahwa kalau kau belajar betul-betul kitab sucimu itu, kau akan pergi arahnya ke mana? Ke Islam. Karena Yesus tidak membawa Kristen, yang membawa Kristen itu Paulus. Yesus itu membawa apa? Membawa damai, salom. Dia tunduk dan patuh, aslam. Dia bersuci, salim. Salom, aslam, dan salim ini adalah asal muasal kata Islam. Itu. Ya. Atau kau mau tuduh kalau dia tidak suci, dia bersunat, nggak makan B2. Kalau mau tuduh dia nggak patuh, dia tunduk kepada bapaknya. Kau mau bilang kalau dia itu tidak membawa damai. Dalam Biblemu iya, ada dalil. Jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Iyalah, palingan aku kena satu dosa itu. Kalau aku palingan aku kena satu dosa itu kalau aku bersama Yesus, dia jalan kebenaran. Iya, apa yang kamu ikuti dari perkataan Yesus tadi tunjukkan kau sebenarnya dekku, di sisi lain kamu tuh hipokrit, menipu dirimu. Kau bilang aku mengikuti Yesus, ku tantang kau mengikuti Yesus. Pinjam aku duit 5 juta. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Yesus ajarkan begitu loh. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa menjadi muridku. Ada udah kau benci bapakmu? Yang gini nih. Surat Nasabah baru. Tapi bunganya 20%. Bisa nggak, Bu? Oh, berarti Yesus mengajarkan membungakan uang berarti? Dari tadi maksa kali minjem sama aku 50 juta. Bukan, saya menunjukkan kalau konsekuensi mengaku pengikut Yesus itu pada akhirnya adalah menipu. Kalau betul-betul kau mengikuti Yesus, kau konsisten. Laki-laki itu apa yang dipegang? Laki-laki itu yang dipegang apanya? Omongannya. Nih, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, udah kau ikuti ini. Udah kau pernah benci bapak sama ibumu? Enggak pernah. Ya sudah, berarti kau penipu. Kau katakan kau mengikuti Yesus. Tidak. Kau nggak pernah mengikuti Yesus. Kau hanya mengaku mengikuti Yesus. Mana ada Yesus makan B2? Mana ada Yesus? Kau bersunat nggak? Kau bersunat nggak? Bersunat. Barang siapa yang bersunat kata Paulus, maka Kristus tidak berguna lagi baginya. Mana yang kau ikuti ini? Paulus atau Yesus? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus tak berguna lagi. Ini ada di kitabmu ini. Coba. Galatia pasal 5. Nih. Ngapain kau bersunat, dekku? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu,
Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nih. Jadi tidak ada sama antara batil dengan yang hak. Maksudnya apa? Agama yang betul itu tidak abu-abu. Ketika kau katakan kau pengikut Yesus, apanya yang kau ikuti dari Yesus, adikku? Yesus bilang apa? Juallah seluruh hartamu. Itu kan perjanjian baru. Aku yang kubaca masih perjanjian lama. Dalam perjanjian lama kayak gini dia. Yang di perjanjian lama mana ada Yesus? Ah, ini kan menipu lagi kan? Bukan, menipu tentang lagi sunat kan? lo, tentang sunat lo kak, tentang sunat lo kak. Gini dia. Barang siapa yang bersunat, dia akan sampai ke sini, dan barang siapa yang tidak bersunat, maka akan tinggal di sini. Gitu. Kalau kau memang mengikuti perjanjian lama, apakah kau mengikuti semua aturan dalam perjanjian lama? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Satu aja yang melakukan kejahatan dengan menggantinya dengan apa? Dengan menyembelih hewan kurban. Ada kau lakukan itu? Mengelilingi misbah Tuhan seperti Daud. Ada kau ikuti semua itu? Mentahirkan diri, berziarah seperti Moses. Ada kau ikuti itu? Saya membuktikan kalau kau itu sebenarnya adalah orang yang menipu dirimu dan menipu orang lain. Buktinya apa? Mengaku pengikut Yesus, tapi tidak ada satupun yang mampu kau ikuti dari apa yang diajarkan Yesus. Kata Yesus apa? Kalau si Ganda, barang siapa, dikit tuh nih, saya dikit nih. Si Ganda ini jadi Satpol PP enggak? Enggak, security-nya pernah. Enggak, berarti Ganda tidak mengikuti Yesus. Karena di Matius Matius 12 itu, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli, dan pedagang-pedagang membalikan meja pedagang di sana. Berarti Ganda tidak mengikuti Yesus jadi Satpol PP. Nah, daftarlah kau jadi Satpol PP. Ini yang saya juga ini saya katakan ya, dalam kitab kalian itu ajaran-ajaran yang kalian percayai sebagai pengajaran Yesus itu tidak relevan. Tidak sesuai dengan natur dan naluri manusia. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini Kang Begal diizinkan loh. Bayangkan loh, kau harus siap sedia ketika apa-apa diambil, binimu diambil orang, kau nggak boleh minta, kau nggak boleh ambil lagi. Anakmu diambil orang, kau harus berikan. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bagaimana mungkin ini bisa kau ikuti pengajaran seperti ini? Ya, kenapa saya bongkarkan kepadamu ini? Saya cuma satu poin, ingin menunjukkan siapapun orang selagi Bible adalah kitab sucinya dan mengaku pengikut Yesus itu bohong. Bohong. Ya. Karena dalam kitab kalian itu tertulis di dalam informasi-informasi tentang Yesus itu terjadi kontradiksi. Di satu sisi Yesus mengatakan jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Ada kalian ikut itu? Gitu loh Ganda. Jadi perhatikan Ganda ya. Ada metode yang digunakan oleh iman samamu, itu metode yang lembut, mengajak kau berbicara baik-baik, ya kan? Tapi metode yang Uni lakukan ini, Uni sedang memaksakan kau minum pil pahit. Kenapa? Karena dari tadi kau mengatakan saya sudah sembuh. Padahal aku melihat kau penyakitmu ada. Karena kau nggak mau minum obat ini. Karena obat ini pahit. Kau nggak mau menerima kenyataan. Kalau kau mengaku pengikut Yesus, kenapa kau terdiam ketika saya tantang kau melaksanakan apa yang Yesus perintahkan di sini? Sudah pernahkah kau melakukan hal-hal seperti ini? Pernah kau membiarkan nih? Kalau ada nanti orang mengambil binimu, berani kau untuk tidak pernah mengambilnya kembali? Yang bikin perjanjian baru ini siapa? Kalau kau tanya sama aku, jangankan aku, pendetamu aja nggak tahu itu siapa. Nah, kalau memang betul Paulus, ngapain pula Paulus yang gue ikutin? Kalau dia yang bikin itu. Kalau begitu, kemana sumber pengetahuanmu tentang Yesus? Buku apa yang kau baca untuk menunjukkan kalau kau pengikut Yesus? Dari mana kau tahu semua ajaran Yesus? Gas. Gas, Uni gas. Saya tanya,
Ketika kau tadi mengaku kau pengikut Yesus, mana sumbermu? Sumberku, Iya, apa sumbermu? sumberku, Bayangan. bayangan. Bukan loh. Sumberku datang sendiri. Berarti kau didatangi Yesus. Bukan. Apa lagi? Datang sendiri seperti apa yang sudah datang. Ganda, kau mau lem ya? Mabuk lem. Minum kau. Onde Enak kau boleh kau. apoloniko ndak doni ndak ado do. Ganda, kan sudah saya bilang kan, Islam itu hanya untuk orang berakal. Orang tak berakal itu tidak akan masuk Islam. Jadilah orang berakal dulu. Berakal dulu. Yap. Kau lagi mabuk lem kayaknya. Sadar nggak apa yang kau omongkan dari tadi nih? Aku sadar loh nih yang baik hati. Iya, mana bukti kalau kau mengikuti Yesus itu apa? Kau sudahkah kau ikuti semua pengajaran Yesus dalam kitabmu? Pengajaran. Kan? Udah, kau udah mabuk. Lanjut kau sama yang lain. Dah. Mabuk kau. Bukan. Terserah unilah. Tunggu, gak ada. Ini bayangan Muslim apa Kristen? Bayangan sama Ilas apa ini? Halo. Saya host Kristen. Kenapa Kristen? Aku kenapa Kristen? Kristen lah. Ya kan gua nanya, kenapa lu Kristen? Apa itu? Kristen lah. Kenapa Kristen lo? Apa yang diikuti? Gini. Ini kebanyakan di antara kalian. Kenapa kalian tersesat? Perbuatan yang paling nyata yang dari mana di hadapan kalian kami tersesat? Oke, saya tunjukkan. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Ajaran kalian. Saya tanya. Saya bicara tentang konteks ajaran Samawi. Ajaran Samawi itu Tuhannya monoteis. Tuhanmu monoteis. Coba buka ayatnya, ada nggak? Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Itu ajaran satu-satu. Yang mana dulu? Kamu tunggu. Ngomong jelas. Diam dulu Ganda. Bayangan, kamu Kristen itu pengajaran dari pengajaran manusia atau pengajaran dari Tuhan? Coba Uni Rifa yang terhormat, saya udah baca semua Al-Qur'anmu. Di mana ayat Kristen tersesat? Sudah dijelaskan, yang menuhankan Nabi Isa itu adalah kafir. Mana dalilnya? Bisa tunjukkan ini. Nih, oke, saya tunjukkan dalilnya. Tapi setelah saya tunjukkan dalilnya, kau tunjukkan dalil yang kuminta ya. Jangan kau nanti cuma saya tunjukkan bertanya. yang benar-benar ya. Kau kan belum pernah, nggak semuanya 100% kau baca Al-Quran ya. Ini orang songong sotoy nggak jelas. Coba buka cammu dulu kalau memang kau bisa tunjukkan data. Buktikan kalau kau bisa tunjukkan data di sini, cepat. Udah, buka dulu dalilmu dulu, coba. Aku ini bukan budakmu loh. Kau di sini bertanya atau menjelaskan. Kalau kau bisa tunjukkan data, buktikan dulu. Kamu mau tahu Alkitab, saya tanya. Loh, saya nggak mau tahu. Justru saya adalah orang yang sudah tahu kitab, memberitahu, bukan ingin tahu bagaimana. Saya nggak ada niat belajar sama kau loh. Saya ini orang yang mengajarkan Bible kepada kalian para penipu. Kalian ini terbukti menipu. Semua tentang apa? Diam ya. Kalau kau nggak ada yang mendiamkan saya selain Tuhan Yesus. Aku bisa mendiamkan kau. Aku lebih berkuasa dari Tuhan. Turunkan dia, Kang. Orang ini aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Turunkan Kang. Kan kau minta sama Tuhanmu untuk naik dulu. Kuasa yang nyata sih ini. Ini kuasa nyata ini. Aku lebih percaya itu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kau bisa kuturunkan di sini. Kalian nampak kalian itu pendusta. Kalian yang kejahatan yang nyata yang kalian perlihatkan dalam Komal adalah apa? Dengar ya. Dalam sosial media kalian menunjukkan kejahatan yang paling utama adalah penipuan. Yang kedua, kalian akan menunjukkan kejahatan kalian kalau kalian itu berkomunal. Contoh, kolonialisme itu kalian, agama Kristen. Maka kejahatan nyata adalah banyaknya di antara kalian itu yang menjadi penjajah. Contoh Inggris. Inggris itu menjajah pemimpin-pemimpinnya. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Itu adalah orang-orang yang bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin gereja.
Itu kejahatan nyata kalian. Nah, tapi kalau di dalam masalah pendidikan, kejahatan kalian itu penipuan. Contoh, kalian mengaku, aku mengikut Yesus. Mana yang kalian ikuti dari Yesus? Coba, satu pengajaran Yesus yang kalian ikuti. Ayo jawab bintang utara, jawab bintang utara. Lu Kristen ya? Iya, yes. Suruh siapa lu jadi Kristen, nah? Suruh siapa? Wah, karena Kristen itu ajaran yang paling bagus. Oh, oke. Silakan Nuni. Mana ajarannya yang paling bagus? Bukan seperti Islam mengkafir-kafirkan orang, tapi yang dipakai sebuah buatan kafir. Kau budak kami, orang kafir tuh budak kami beli pakai uang. Udahlah, sekarang kutanya samamu, mana ajaran terbaik dan Kristen? Tunjukkan. Jangan banyak bacot. Yesus itu tidak mengajarkan poligami. Yesus nggak mengajarkan nikah. Yesus nggak mengajarkan nikah. Jangankan poligami, mana sanggup dia bisa satu bini aja, dia nggak sanggup nih. Ajaran Kristen adalah ajaran yang kalau kita lihat selain tidak relevan dengan kehidupan, ajaran ini ajaran tidak make sense. Pertama, ajaran ini mengajarkan untuk membenci keluarga dan mengasihi penjahat. Ya, contoh, musuh disuruh kasihi. Kalau datang penjajah ke negara Indonesia, kau kasihi nggak? Jangan kau samakan dengan penjajah. Musuh itu adalah orang-orang yang harus dimusuhi. Kutanya dulu, penjajah itu musuh nggak? Atau kawanmu penjajah? Musuh. Kau kasihi nggak penjajah? Masalahnya sekarang bukan masalah zaman penjajah lagi. Jangan masalah yang nggak ada yang kau bawa. Ketika kau sudah mengakui kalau penjajah adalah musuhmu, kau kasihi nggak penjajah? Ya saya kasihi. Itu kan benar kan? Kau mengasihi penjajah. Itu sedangkan tunggu dulu, sebentar dulu ya. Tapi di sisi lain, Yesus mengajarkan untuk membenci keluarga. Bukan membenci keluarga, Kidan. Loh, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, maka tidak bisa menjadi pengikutku. Di situ apa konteksnya? Aku baca apa dulu. konteksnya? Ya, apa konteksnya? Repot memang kalau umat buta huruf ini baca. Apa konteksnya? Kutanya dulu, ini konteksnya apa? Kontak apa? Nggak usah banyak cerita. Jangan saya di sini paling tidak suka manusia itu menipu terang-terangan loh. Kau tipui kami hidup ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, Yesus ini agak lain. Di satu sisi dia mengajarkan kebencian kepada orang terdekat kita yaitu keluarga. Di sisi lain dia mengajarkan untuk mengasihi penjahat. Ya, ini agak membingungkan ini. Kalau dalam Islam justru kami sebaliknya. Konteksnya pun di situ nggak ada. Apa konteksnya? Coba kutanya konteksnya apa? Inilah kau kemarin giliran di Komal Sidan kau apa konteksnya? Kau nggak berani ngomong masalah ini. Konteksnya apa simpanse? Kau buka dulu aplikasinya, aplikasi Alkitab. Kau buka. Kau jelaskan apa konteks ayat ini? Iya, kau buka aplikasi Alkitab. Apa urusannya dengan aplikasi Alkitab? Kau jelaskan samaku. Kalau kau hanya ingin membawa omong kosong dan dustamu, nggak usah. Kami nggak butuh. Di sini Yesus mau mengajarkan untuk membenci. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, ini keluarga dekat disuruh benci. Tapi kau bilang mengasihi musuh. Di dalam Injil dikatakan kasihilah musuhmu seperti iya, memang betul. Ajaran Kristen ini ajaran yang mengasihi penjahat. Bahkan ajaran Kristen ini adalah ajaran untuk orang-orang jahat. Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Yesus itu datang untuk para pendosa. Jadi dalam ajaran agamamu, kalau ingin dijumpai Yesus, buat dosa dulu banyak-banyak. Makanya Yesus tidak mengkristenkan Pak Gus Dur, Mahatma Gandhi, mereka baik-baik. Yang dikristenkan siapa? Paulus, Longinus, Hitler. Jangan kau tipu kami ya. Aku tidak akan membiarkan penipuan di Komal ini. Jangan kalian mengatakan kami mengikuti Yesus, aku tidak lagi menuankan bohong. Selagi kitab kalian adalah Bible, lalu kalian mengklaim mengikuti Yesus, kupastikan kalian berbohong dengan pembuktian. Ya, sekali lagi katakan, aku akan buktikan di depan 3.000 orang ini bahwa siapapun yang sandaran keyakinannya adalah Biblos, lalu mengklaim pengikut Yesus, itu bohong. Bohong. Lanjut. Iya, selamat malam Bu Trinita Siburian.
Dibuka mic-nya Bu Trinita. Ibu dan di bawah di tap-tap ya, di share-share ya teman-teman yang sudah setia menemani kita di atas. Kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar di sini ya. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Beni. Ya, Ibu Rian, dibuka dasternya. Lanjut. Kabur. Buat teman-teman Kristen di bawah. Naikin paten-paten yang mau bosan hidup. Iya. Buat teman-teman Kristen yang di bawah yang mau naik silakanlah, tapi yang santun ya. Minimal kalau nggak ada akal ya santun gitu, pakai adabnya. Oke ya, inilah kenapa kalian dilaknat oleh Allah. Kenapa kalian itu ketika kalian tidak bertaubat, kalian itu masuk neraka. Dikarenakan kalian kejahatan yang nyata yang kalian perlihatkan, bahkan ketika kita berbicara tanpa bertemu pun, itu dalam komal-komal pun, kejahatan paling yang nampak kalian buat adalah penipuan. Astagfirullahaladzim, kaget Uni, jelek banget. Ini siapa? Oh, rasmi jelek banget. Kenapa naikin si ketek gondrong? Aduh, parah ini bau nih, Rum. Kenapa orang kayak gini dinaikin? Aduh, bau-bau, Rum. Si Rasmi ini kan yang bilang Tuhannya menusuk lubang si Sarah ini. Ini penghujat ini. Uni udah siap mau sedot ubun-ubunnya si Rasmi Uni? Enggak, kalau si Rasmi ini nggak ada manfaatnya ini. Ini penyesat dan lagi menyesatkan ini. Perempuan ini nggak ada manfaatnya diajak bicara. Budorot semua. Perempuan ini enaknya dijual gitu loh. Dijual tuh ada manfaat nggaknya ini? Nggak ada juga, ginjalnya lah. Dapat menurunkan pasar ya. Ginjalnya lah, tapi kayaknya nggak juga sih ginjalnya rusak. Diusir di gereja aja, gereja segitu gedenya, begitu masuk si Rasmi langsung bau ketek. Halo Bang Ical. Wah. Jangan naikin si ketek gondrong lah, nggak boleh. Rum ini anti bau ya. Ya, gitu ya teman-teman ya, perhatikan ya bahwa kebanyakan teman-teman kita yang non muslim ini, selagi kitab sucinya adalah kitab karangan manusia, selagi yang disembahnya adalah makhluk, maka kejahatan yang mereka perlihatkan kepada kita secara nyata adalah penipuan, kebohongan dan penipuan. Kalau ketidaktahuan kita masih bisa toleransi. Kenapa? Kalau ketidaktahuan itu adalah human nature. Human nature ini maksudnya mereka dilahirkan dari keluarga Kristen, dari keluarga Yahudi, maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka seagama dengan mereka, yaitu Kristen dan Yahudi. Tapi kemudian kalau seandainya mereka adalah orang-orang berakal, mereka akan tahu mana kebenaran itu. Tapi ketika sampai kebenaran kepada mereka, mereka tolak. Itu bukan lagi tanggung jawab kita umat Islam. Tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Tetapi ketika yang naik ke atas ini adalah penipu dan pendusta, wajib saya untuk buktikan penipuan dan kedustaannya. Begitu. Biar tidak berkepanjangan kedustaan yang mereka buat. Seperti para pendeta yang naik ke komal-komal, yang mengklaim ini dan itu, padahal itu kebanyakan dusta. Begitu. Jadi kalian umat Kristen, kami hanya ingin membuktikan konsistensi dari omongan kalian. Rata-rata yang naik ke atas kalau berbicara itu tidak konsisten. Dan banyak yang kalian sampaikan itu berupa doktrin atau ajaran yang tidak bisa dibuktikan dan bahkan cenderung penipuan. Contoh, pernyataan bahwa kalian mengikuti Yesus itu bohong yang sangat nyata ketika kalian masih mengimani Bible sebagai kitab suci kalian. Lanjut. Kayaknya membuktikan itu kok. Mantap sekali ini. Itu benar ya. Kalau memang kamu bisa membuktikan bahwa palsu. Baling-baling kapal tongkang, kau diam dulu lah.
Perkenalkan dulu dirimu siapa, dari mana, kenapa kok Kamu Kristen? baru masuk. Saya udah dari tadi udah di kamar diturunin. Siapa yang nyuruh lu nyembah Yesus? Siapa? Hah? Ngaku lu. Siapa? Iman saya lah. Immanuel. Wih, parah sih Immanuel. Kok Iman, nyuruh dia iman nyembah saya Yesus? lah. Mau aku jadi Tuhan. Wah, parah sih Immanuel. Coba tunjukkan kalau memang kitab Kristen itu palsu. Ternyata si Immanuel Jangan yang congor aja, coba tunjukin ini. Oke, kalau Padahal di Kalau ajaran seandainya udah kalian itu kutunjukkan, kitab aku kami dapat itu yang apa? paling hebat. apa ini? Mabuk apa ini? Mabuk Jadi kecubung. mabuk lem, dia mabuk kecubung. Bisa saya buktikan Tunggu dulu. di Al-Quran. Saya kalau sebentar tadi kau minta bukti kalau kitabmu palsu ya kan? Saya tunjukkan. Nih. Nanti habis itu saya Tapi dengan tunjukkan ya di catatan. Al-Quran. Iya silakan. Ini adalah 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 7. Menurut scholar kalian, ayat ini adalah ayat palsu. Ya. Kita lihat ini. Ini ayat palsu ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bahasa lainnya apa? palsu. Oke. Aku tunjukkan. Tapi Kan tunjukkan dalam di situ, Al-Quran. dengar dulu. Tapi di situ ada nggak ceritakan itu ayat palsu? Loh, tidak asli itu apa artinya? Iya, saya tanya. Ini karenanya bagian ini Mabuk pasti kecubung. tidak. Ini betul-betul mabuk kecubung kau ini. Susah memang. Bayangan Atau jangan-jangan kau lemon dulu, makan lemon Mabuk atau apa kau ini? susu birban itu biar menetralisir kecubung Minum yang air putih sudah dulu. mendistract Kalau nggak neuron pergi kau dalam ke otak. pinggir-pinggir dulu. Mungkin lagi tinggi kayaknya. Pergi keluar dulu, keluar. Buka Pegangan dulu dulu ya. 46 Duduk kau. Al-Baqarah. Coba. Bang Bayangan suka minum madu nggak Bang Bayangan? Suka minum madu nggak? Madu apa nih? Di madu atau apa? Suka nggak Bang Bayangan? Saya. Madu. Ih, bagus sekali jawaban Bayangan. Ya, suka nggak madu? Ban lanjut lemon nih, mau lanjut tidur dulu dek. Ngantuk nih kalau menghadapi orang botol gini Kenapa downgrade nanti. nih? Kok saya Bayangan jawab dulu, kau suka madu nggak? Akang sama Iman lah majulah. Tidur Suka aku dulu madu ya. nggak? Kalau lu suka madu nanti gua kirim tawon biar mulut kau itu kopak. Lu nggak mempan bang. Mempan sesunding. Tetap sembuh juga. Oke, Pak Monteh 28. Selamat malam, Pak Monteh. Ya, selamat malam Bang. Ya, dari Islam atau Kristen? Ya, saya dari Nasrani Bang. Oh, Nasrani. Menyembah percaya Yesus Tuhan atau hanya sebagai utusan? Kalau masalah percaya atau tidak itu bisa dibilang percaya Bang. Dia sebagai Tuhan. Iya. Oke, kita paham jadi nih. Dasarnya apa nih pemikirannya? Iya, Pak Monte itu kan ada tuh, Yesus duta Tuhan tuh, silakan ditanggapi. Benar nggak itu? Oke. Kalau untuk memastikan Yesus itu Tuhan, sebenarnya sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan. Salah Pak. Ada yang menjelaskan. Diam kau serang tawon. Gua turunin. Saya serang tawon turunin. Setang Mio getar ini ngomong. Ini kalau kita membahas tentang Alkitab, kalau kita hanya membaca satu ayat saja di dalam Alkitab itu, kita tidak akan paham. Jujur saya orang bukan taat agama, bukan paham agama, bukan. Kalau kita hanya membaca satu ayat saja di Alkitab itu, kita tidak akan paham. Pak Monte, ini kan udah jam 2 malam nih. Ada juga sudah jam 3 malam kan. Nah, ini ada 3.000 orang nih, ada juga yang pakai data dia menonton ini live kan. Jadi langsung ke substansi aja, ke pertanyaan agar ada edukasi tuh untuk sama-sama kita dengarkan. Kalau khotbah nanti bisa di hari Minggu depan lah. Ya, bukan khotbah Bang. Ini sebagian ini ya, sebagian apa? Penjelasan saya dari pertanyaan-pertanyaan Abang, kayak Mbaknya tadi kan pertama kan menafsirkan bahwa di Lukas berapa itu tadi ayat itu tuh kan bahwa itu
Yesus itu menyuruh saudara-saudaranya untuk membenci keluarga, tapi mengasihi musuhnya gitu. Kalau makanya saya jelaskan, kalau untuk membahas mengenai Alkitab itu kita tidak bisa mengambil satu ayat saja, Bang. Jadi Ya, inti kalau pertanyaannya apa? Inti pertanyaannya itu langsung bertanya. Bumi itu bentuknya segitiga atau kotak? Nah, itu misalnya tuh contoh pertanyaan. Dinosaurus. ya Berbentuk dinosaurus. ya, Bang. Kenapa saya menyembah Yesus? Karena di Yohanes 14 itu kan ada berbunyi kan. Jadi mengapa saya menyembah Yesus? Karena saya mengikuti apa yang tertulis di kitab itu gitu. Berarti kamu cuma ngambil satu-satu ayat yang firman jadi manusia. Sementara kamu menisbatkan ayat lain. Kamu bilang nggak boleh cuma-cuma ayat. Gimananya nih? Bukan menyomot-nyomot ayat, Bang. Karena gini ya, perjanjian lama sama perjanjian baru itu beda. Kenapa saya bilang perjanjian lama sama perjanjian baru itu beda? Perjanjian lama itu perjanjian kitab yang diturunkan pada abad pertama waktu semuanya belum disempurnakan. Jadi di kejadian baru itu isi keseluruhannya.